Oke, sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita ini istilahnya kayak isi pokok berita gitu. Jadi di dalam satu teks berita itu ada unsur-unsurnya, harus terdapat 6 unsur ini. Dalam bahasa Inggris disebut 5W1H. Nah, 5W itu ada apa aja? Ada what, apa, tentang apa berita itu. Terus ada when, kapan peristiwa dalam berita itu terjadi. Terus ada where, di mana peristiwa terjadi. Terus ada who itu siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Terus ada juga why, mengapa itu berarti mengapa peristiwa itu bisa terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi. Terus yang terakhir hanya itu ada how itu bagaimana, jadi bagaimana proses terjadinya peristiwa dalam berita itu. Terus dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa menghafal salah satu ya, dalam bahasa Inggris 5W1H atau dalam bahasa Indonesia, atau hafalkan dua-duanya juga boleh. Oke, next. Ini sekarang saya kasih contoh berita. Kalian bisa baca contoh beritanya ini. Videonya di pause dulu, kalian coba baca dulu. Nah, kalau udah dibaca, sekarang kalian coba temukan unsur-unsur berita dalam berita ini. Jadi, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimananya dalam berita ini tuh apa aja, coba kalian temukan ya. Nah, kalau udah kalian tulis unsur-unsurnya, sekarang coba kalian cek. Nih, jawabannya. Kalian udah bener, apa masih salah? Jadi apa? Berita tadi itu apanya tentang apa sih? Tentang padatnya pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk mengangkut barang non sembako. Jadi siapa dalam unsur berita itu nggak harus manusia ya, tapi yang diceritakan siapa yang mengalami itu peristiwa itu gitu. Terus di mana itu tempatnya, tempat terjadinya. Jadi di pelabuhan. Terus kapannya itu kapan peristiwa terjadi. Jadi kapannya itu bukan kapan berita itu ditulis, tapi kapan peristiwa itu terjadi. Oke. Terus mengapa kok peristiwa itu bisa terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, kenapa kok ada ini tadi padatnya pelabuhan, kenapa kok pelabuhan itu bisa padat tuh, kenapa, karena ada larangan melintas tadi bagi truk. Nah, terus yang terakhir itu bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Jadi bagaimana suatu peristiwa dalam berita itu terjadi, jadi kayak proses terjadinya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak akhir beritanya terus gimana, terus beritanya tuh gimana gitu, akhirnya kayak gimana sih, kayak gitu. Oke, paham? Sekarang saya kasih kalian contoh teks berita. Nanti kalian analisis unsur-unsur 6 unsur berita dari teks berita yang saya kasih. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.